sejak tahun 2013 tinggal di tempat kos yang sama. Jadi sampai sekarang udah 7 tahun di tempat kos yang sama, di kamar yang sama. Bayangin aja kos di sekitar kantor, mana ada lah, sekitar murah. Menteri kami orangnya baik dan asik gitu kan. Tapi pada saat ada masalah, beliau menuntut kami untuk segera memecahkan masalah itu. Jika nggak bisa, beliau mensupervisi langsung. Selesaikan dengan cepat, segera gitu. Asik lah, nggak apa-apa. Gitu. Salah satu dosen saya itu dirjen sekarang. Pak Hari Hikmat. Mobil yang kami gunakan mobil tinggi kan, mobil box gitu kan. Ternyata nggak masuk. Karena di portal gitu kan. Sampai penduduk membongkar portal supaya mobil bantuan itu bisa masuk. Gitu, kayak gitu. Kemudian ditutup oleh MR gitu kan. Ternyata itu meledak kan, Pak? Meledak asli gitu. Makanya tadi saya bilang 1001, 1000-nya suka, satunya duka. Dukanya apa? Duka pada saat ada orang yang seharusnya dapat nggak dapat. Itu aja. Pak Roni ini menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial itu sejak 13 Maret ya Pak ya? Ya, betul. Kurang lebih berarti baru 4 bulan? 4 bulan jalan lah. Tapi kalau selama 4 bulan gitu langsung riwah ngebagi-bagi menyalurkan itu gimana tuh Pak? Jadi pertama gini, pada saat saya dilantik sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, saat itu pelantikan sudah menggunakan cara yang tidak biasanya. Gimana tuh? Biasanya pada saat pelantikan itu kita kan diakhiri dengan salaman, bahkan kadang-kadang dengan orang-orang yang dekat kita cipika-ciping. Saat itu sudah enggak. Kita sudah dilantik dalam keadaan menggunakan masker, kemudian jarak juga, dan tidak ada salaman, bahkan seperti itu. Jadi memang pada saat itu kita sudah mulai menyesuaikan terhadap pandemi COVID-19. Jadi pelantikan saya memang sudah pada awal terjadinya pandemi COVID. Sehingga segala sesuatu menjadi langsung, bahasa kerennya itu riweuh. Menjadi langsung sibuk seperti itu karena kita memang harus melakukan persiapan bagaimana mengatasi dampak pandemi COVID ini, seperti itu. Antara lain dengan memberikan bantuan sosial berupa sembako itu. Nah, tapi kan Pak berarti baru dilantik, berarti langsung kerja, langsung menyalurkan bansos yang tadi? Bansos ini mulai kita launching tanggal 20 April, sehingga ada jeda waktu sih 1 bulan. Tapi 1 bulan itu padat banget gitu, karena kegiatan dan alokasi anggaran saat itu belum ada. Artinya kita harus menyiapkan anggaran yang besar, kemudian melakukan persiapan penyaluran, sehingga memang begitu dilantik kita langsung tancap gas. Begitu juga dengan Pak Dirjen. Langsung kerja. Pada saat itu kan kita sudah mulai ada pemberitahuan tentang WFO WFH. Mungkin satuan kerja lain ada WFO WFH. Kita hanya beberapa hari mungkin pada saat itu mengalami work from home itu, tapi selanjutnya kita langsung kerja di kantor aja. Begadang nggak Pak? Lumayan biasanya rata-rata pada saat itu, tapi di Tirlin Jamrus emang kalau pulang itu sekitar jam 9 malam lah. Itu apalagi pada saat mulai terjadi pandemi COVID itu, kita lebih malam lagi pulang. Udah riweh, pulang malam, begadang terus. Tapi untuknya yang penyaluran tahap 1 sudah selesai ya Pak ya? Jadi bantuan sosial sembako itu kita bagi dalam 2 periode lah sebut. Dalam periode pertama itu yang kita mulai sejak tanggal 20 April tuh, Mbak. 20 April terbagi dalam 6 tahapan. Setiap tahap berlangsung 2 minggu. Nah sekarang periode 1 yang 6 tahap itu udah selesai. Sudah selesai. Berarti sekarang memasuki ke periode kita yang sekarang kedua. masuk periode yang kedua yang dimulai sejak tanggal 25 Juli. Itu akan berlangsung sampai dengan bulan Desember. Tapi kita upayakan sebelum masuk Desember, artinya akhir November, kegiatan tersebut sudah selesai. Oh jadi memang rencananya dari bulan Juli ini sampai Desember, cuman diusahakan sebelum Desember sudah selesai. Ya akhir-akhir November selesai lah, karena kita juga kalau tidak bisa menyelesaikan pekerjaan itu pada bulan Desember karena ada tata kelola keuangan yang harus kita patuhi. Kalau dari penyaluran yang di periode kedua nih Pak, beda nggak sih Pak sama periode yang pertama? Jadi gini, supaya kita tahu perbedaannya saya jelasin tentang penyaluran untuk periode 1. Periode 1 itu diberikan, jadi alokasi bantuannya untuk 1.900.000 periode 1. Periode 2 sama 1.900.000. Kemudian 1.900.000 untuk wilayah mana saja? Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Periode 1, periode 2 sama. Sama juga daerahnya. Yang berbeda adalah indeks bantuan. Kalau periode 1 setiap bulan diberikan bantuan senilai Rp600.000 selama 3 bulan. Sehingga kalau dijumlahkan selama 3 bulan itu mendapat bantuan itu 1.800.000. Nah, yang Rp600.000 tersebut dibagi setiap kali penyaluran itu 300.000. Oh, dibagi 2 kali berarti. Dibagi 2 kali, makanya timbul 6 tahapan. Gitu kan. Jadi jumlahnya sama. Nah,
periode yang Kedua, kedua ini ada terjadi perubahan indeks yang asalnya 600.000 menjadi 300.000, tapi durasi bantuannya selama 6 bulan. Oh. Jumlahnya sama saja, juga. 1.800. Yang berbeda adalah indeks. Yang tadinya 600.000 per bulan Menjadi 300.000. diganti jadi 300.000 per Tapi bulan. yang asalnya 3 bulan sekarang menjadi Jadi 6 bulan. Jadi gitu. tetap nominalnya di akhir tetap sama 1.800.000 Ya. itu. Oh, gitu. Jadi sebenarnya berbeda cuma lebih ke indeksnya aja, tapi di yang lainnya tetap sama gitu. Tetap sama. Oh, gitu. Jumlah akhirnya tetap sama. Untuk pengadaan sembakonya kita menunjuk gitu kan, menunjuk mitra. Kenapa saya katakan menunjuk? Karena memang aturannya dalam masa pandemi Covid ini pengadaan bantuan sosial sembako bisa dilakukan dengan penunjukan. Artinya kita menunjuk mitra yang bisa menyediakan bahan-bahan bantuan yang akan kita kirim ke penerima manfaat. Kemudian siapa yang mengirim? Kita juga menunjuk mitra gitu kan. Antara lain kita menunjuk mitra PT Pos, juga ada mitra-mitra yang lain. Jadi merekalah mitra kami bekerja sama dalam mengadakan kemudian menyalurkan bantuan sosial sehingga diterima langsung oleh penerima manfaat di rumahnya. Nah, jadi berarti yang menerima itu langsung di rumahnya, tinggal diem aja berarti Pak? Tinggal diem aja. Oke, diem aja langsung datang tuh bantuan Langsung Pak? datang. Jadi kami, artinya kami itu Kementerian Sosial bersama mitra, ada mitra transporter yang mengantarkan barang, kemudian ada mitra penyedia. Bekerja sama juga dengan ketua RT, ketua RW, karena mereka yang paling tahu kan, misalkan rumah Bapak A ini di mana gitu kan. Kami kan tidak tahu, hanya ada alamatnya saja, tapi yang bisa menunjukkan itu. Jadi kami dibantu oleh ketua RT, ketua RW, serta pihak-pihak yang ada di lingkungan itu. Jadi mungkin bantuannya itu gak terasa, tiba-tiba udah kita lagi di rumah terus atau ada yang datang ngasih bantuan. Seperti itu. Kita bisa melihat kan, bahkan Pak Menteri aja bukan berkali-kali lagi, amat sering kali gitu kan mengunjungi penerima manfaat untuk menyerahkan secara langsung. Pak Menteri ingin tahu bagaimana kondisi penerima. Pak Menteri ingin tahu bagaimana barang yang diantarkan. Pak Menteri ingin tahu bagaimana manfaat barang yang kami kirimkan itu. Itu sebenarnya siapa aja sih Pak yang berhak mendapatkan bantuan ini? Ya, jadi yang berhak menerima bantuan ini adalah orang-orang yang terkena dampak COVID-19. Dan berikutnya kondisinya adalah memerlukan bantuan. Kan ada yang terkena dampak COVID gitu, dampak COVID langsung maupun tidak langsung. Yang langsung itu yang sakit. Kemudian yang tidak langsung karena misalkan driver ojek online. Karena pada saat itu memang sudah ada larangan untuk tidak boleh mengangkut penumpang, makanya terkendala secara tidak langsung. Nah, jadi orang-orang yang terdampak COVID kemudian memerlukan bantuan. Nah, siapa orang-orang yang terdampak COVID? Kami serahkan siapa yang menerima tersebut kepada pemerintah daerah. Artinya data dikirimkan oleh pemerintah daerah kepada Pak Menteri Sosial. Baru nanti gitu kan. Baru kami data tersebut ada proses cleansing dan lain-lain. Artinya yang terdampak COVID serta memerlukan bantuan. Siapa orangnya? Pak Gubernur DKI, Bupati Kabupaten Bogor, Wali Kota Depok, Tangerang Selatan, serta Bekasi yang lebih tahu. Itu berarti ngirim laporan ke Iya, ngirim data ke kami. Baru nanti dilihat lagi. Iya, seperti itu. Prosesnya panjang ya Pak ya? Panjang, prosesnya panjang tapi harus dilakukan dalam waktu yang segera. Itu di situ tantangannya. Nggak mau meledak Pak kepalanya. Aku dengernya aja udah, ini 1,9 juta orang loh kan. Alhamdulillah, wow. kita sedang melakukan perbuatan yang baik, niatnya baik. Sehat-sehat aja tuh. Alhamdulillah. Sehat terus ya Pak ya? Amin. Nggak pilek gitu Pak? Pilek biasa lah, cuma gini. Dalam situasi seperti ini, kita pilek aja udah mulai bertanya-tanya, ini pilek atau pilek gitu kan. Gitu. Tapi alhamdulillah kami secara berkala diperiksa rapid test, termasuk hari apa ya? Hari Jumat saya udah rapid test juga, ternyata alhamdulillah negatif dan mudah-mudahan terus-terusan negatif. Alhamdulillah negatif dan masih bisa meneruskan penyaluran ini. Kita sedang berbuat baik membantu orang yang memerlukan bantuan ini. Gitu kan. Betul. Kalau kondisinya lagi ruwet gitu Pak, lagi pusing gitu kepala, lagi banyak pikiran, relaxingnya ngapain sih Pak? Saya kebetulan ada spot favorit sih, cuma pada saat pandemi COVID ditutup. Ada taman di Jalan Diponegoro di depan Bappenas itu, Taman Suropati. Oh, ya biasa sore-sore ada yang main biola-biola tuh Pak. Saya senangnya jalan kaki atau naik sepeda. Dan spot favoritnya di sekitar Taman Suropati. Bukan apa-apa, banyak yang jualan di sini. Sama aja, berarti bukan olahraga. Tapi sayang sekarang karena pandemi COVID masih ditutup gitu kan. Ya kita bisa sih keliling, cuma nggak bisa masuk area taman. Itu enak tuh di situ. Adem ya Pak ya? Bukan adem lagi kan, kita tahu di sana banyak pohon, burung-burung banyak, sampai bajing juga banyak sih. Memang teman yang paling asik lah menurut saya Taman Suropati itu. Tapi Pak, suka dukanya ngebagiin
bansos ini tuh apa sih Pak? Kalau 1001 ya, 1000-nya suka. 1000-nya suka Pak? 1000-nya suka. Bukannya capek Pak? Capek pasti, tapi kita sedang melakukan perbuatan baik nih. Iya. Artinya, kalau misalkan ada 1001 hal, 1000-nya suka. Hanya satu saja dukanya tuh. Kenapa kami duka pada saat orang yang memerlukan bantuan, tapi dia belum dapat, itu dukanya di situ. Jadi meskipun capek, ini pekerjaan yang menyenangkan. Karena kita sedang berbuat baik, membantu orang lain, di mana ini dianjurkan oleh semua agama yang ada di kita. Bapak juga sering turun ke lapangan nih Pak? Sering, seperti itu. Ngelihat ada kasus-kasus unik gitu Pak, misalnya ketika lagi ngebagiin? Ya, kejadian seru kebanyakan insiden-insiden kecil, misalkan pas lagi asik-asik gitu kan, hujan. Lagi asik ngebagi nih Pak? Ya, terus ada satu kejadian di daerah Jakarta Utara. Mobil yang kami gunakan mobil tinggi kan, mobil box gitu kan. Ternyata nggak masuk. Karena di portal gitu kan. Sampai penduduk membongkar portal supaya mobil bantuan itu bisa masuk. Gitu, kayak gitu. Sampai ngebongkar portal yang permanen dari besi itu gitu kan, oleh penduduk ini kan. Oleh penduduk dibongkar supaya mobil bisa lewat. Kemudian setelah selesai mobil keluar, portalnya dipasang lagi. Karena mobilnya gede banget kan? Tinggi, mobil box kan seperti itu. Sementara jalan-jalan di daerah perkampungan tidak. Nah, supaya mencegah ada mobil besar masuk, lama ini mereka memportal kan. Iya. Tapi kan sulit sekali. Misalkan kalau misalkan mobil tidak bisa masuk, barangnya 1-2 kilo harus diangkut satu persatu gitu. Akhirnya penduduk memutuskan, kita bongkar aja portalnya. Kemudian mobilnya keluar, pasang lagi portalnya. Itu. Yang lain Pak, ada lagi nggak Pak? Cerita, mungkin nggak ngebongkar portal aja kali Pak. Mungkin kalau misalnya lagi hujan gitu, tiba-tiba hujan deras banget. Beberapa hari ini kan juga beberapa kali sempat hujan deras. Itu basah dong Pak semuanya. Ya kita upayakan penyaluran tetap harus berjalan, mau hujan, mau kering, mau panas gitu kan. Bahkan banyak sekali penyaluran dilakukan pada malam hari gitu kan. Oh, lebih sering malam hari? Tidak, bukan lebih sering, banyak seperti itu. Banyaknya sih dilakukan penyaluran pada siang hari, tetapi sering sekali misalkan jadwal RWA di kelurahan B seperti itu, ternyata jadwalnya itu masuknya malam hari dan masyarakat menerima dengan welcome. Yang nggak apa-apa disalurkan malam seperti itu. Yang penting tersalurkan ya Pak ya? Yang penting tersalurkan. Karena 2 minggu juga bukan waktu yang lama. 2 minggu kalau untuk cuti itu lama itu. Gitu lama kan. Pak, bisa liburan kembali Pak. Tapi 2 minggu untuk menyalurkan bantuan sosial sebanyak 1,9 juta paket, sebentar banget rasanya itu. Nah ini lagi masuk penyaluran periode kedua lagi Pak. Nah sekarang semakin ribet nggak? Justru semakin ringan karena pertama kita udah lebih tahu bagaimana cara yang efisien, cara yang optimal menyiapkan bantuan. Kemudian saat ini masyarakat udah lebih udah lebih aware lah gitu kan. Kalau kemarin kami pada saat penyaluran masyarakat berkumpul, jadi kami harus Bapak, Ibu jangan berkumpul pakai masker. Kalau sekarang masyarakat sudah lebih terdidik. Mereka paham, aware, tahu apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi udah nggak gerombol-gerombol lagi Pak, udah nungguin di rumah aja. Ya lebih paham lah, gerombolan masih ada gitu kan. Karena biasanya di kita kan begitu ada sesuatu yang baru gitu mereka seneng gitu kan melihat ada mobil datang gitu kan. Tapi sekarang udah lebih teratur lah. Kemudian kami lebih berpengalaman karena ini kan kejadian, artinya periode kedua nih, tahap pertama berarti sudah tahapan yang ke-7 nih kalau kita hitung dari awal, jadi hampir sudah terbiasa seperti itu. Jadi udah nggak kaget lagi ya Pak sama kayak waktu di tahap pertama. Sebenarnya tahap pertama juga nggak kaget kan Pak, karena sebelumnya udah sering juga memberikan bantuan gitu kan Pak. Ya core bisnis Kementerian Sosial kan memang memberikan bantuan. Jadi udah nggak kaget sebenarnya. Jadi sebetulnya nggak kaget, cuma kaget itu waktunya aja. Waktunya nih loh Pak Menteri. Tapi kan memang sesepit itu, kenapa dikasih waktunya kan karena juga biar cepet sampai ke masyarakat. Nah ini pada tahap-tahap awal ya, terutama tahap pertama periode 1, Pak Menteri setiap malam memimpin kami rapat di Kalibata. Di Kalibata. Setiap malam Pak? Setiap malam. Jadi Pak Menteri hadir, para eselon 1 hadir, staf khusus, staf ahli, kemudian tenaga teknik Menteri, kami gitu kan, pelaksana oleh Pak Menteri dikumpulkan. Jadi Pak Menteri memeriksa pekerjaan kami, progresnya. Setiap hari itu lapor, kemudian dievaluasi Pak Menteri, kemudian Pak Menteri mengambil keputusan-keputusan, mengambil kebijakan supaya lebih lancar. Itu pada awal-awal seperti setiap hari Pak Menteri memimpin rapat. Biasanya pada maghrib kami ngumpul di Kalibata, jadi kami punya gedung di Kalibata kan, di Taman Makam Pahlawan Nasional di situ. Jadi itu setiap malam kerjaannya evaluasi pada tahap pertama, terus? Iya. Jadi kami lapor kepada beliau, kemudian beliau melakukan evaluasi serta mengambil keputusan-keputusan apabila ada hal-hal yang memang harus diselesaikan dengan cepat. Itu kuncinya di situ tuh. Dan akhirnya pertemuan-pertemuan itu akhirnya
berefek ke sekarang yang jadi Iya, lebih mudah, seperti itu, lebih efisien Jadi juga kami tahu apa pembagiannya. yang harus dilakukan. Nah sekarang Pak Menteri memantaunya tidak seketat, artinya tidak setiap hari seperti tahap 1 Tapi tiap periode 2 hari, Pak. pertama. Tapi Pak Menteri, kami punya grup khusus loh, gitu. Namanya grup bantuan sosial sembako di situ dan Pak Menteri ada, sehingga kami melaporkan. Jadi walaupun nggak ketemu, tapi tetap laporan terus Iya. jalan, Pak. Ya, seperti itu. Terus setiap hari, Kerja setiap saat. non-stop. Iya. Kayaknya Sabtu Minggu juga masih tetap ada tuh, Oh, Pak, ada terus WhatsApp-nya. kalau itu tidak ada batasannya jam 7 pagi, jam 7 malam, hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin. Enggak, kalau itu laporan jalan terus. Kebayang banget pasti. Kayaknya handphonenya Bapak nih banyaknya notifikasi dari grup itu deh, Pak. Betul. Ramenya banyak di situ. Betul. Chat-chat dari keluarga hilang semua, Pak. Hilang nggak, cuma apa ya, proporsinya jadi jauh lebih banyak gitu kan. Dia di top chat nggak, Pak? Di Ada. atas terus. Iya, memang kayak gitu. Dan urgent terus kan gitu. Prioritas terus untuk dibaca, prioritas terus untuk di TL gitu kan. Ngelihat kekeosan yang tadi nih, Pak, dari grup WhatsApp gitu. Kalau Bapak sendiri pernah nggak sih, Pak, secara personal gitu, dimarahin sama Pak Menteri? Bukan dimarahin, Pak Menteri itu lebih mengarahkan, tapi karena situasinya kritis, mengarahkan dengan keras gitu. Tegas banget, tegas. Menteri, jadi gini, Menteri kami orangnya baik dan asik gitu kan. Tapi pada saat ada masalah, beliau menuntut kami untuk segera memecahkan masalah itu. Jika nggak bisa, beliau mensupervisi langsung. Gitu. Berarti sebenarnya bukan dimarahin ya, Pak ya? Bukan Dikasih lah, tahu secara nggak berani tegas. nyebut dimarahin sama Pak Menteri kan. Siapa tahu nanti Pak Menteri kesempatan datang ke beranda, Pak. Kita Gitu ya. klarifikasi langsung ya, Pak. Mudah-mudahan, ya silakan. Pak Menteri bukan ngemarahin, tapi apa ya, selesaikan dengan cepat, segera gitu. Asik lah, nggak apa-apa. Gitu. Karena kita kadang-kadang perlu, bukan kadang-kadang, sering sekali memerlukan motivasi eksternal seperti itu kan. Kalau kita udah loyo tuh, kemudian datang motivasi eksternal gitu kan. Jadi tetap semangat terus ya, Tetap Pak ya? semangat bangun lagi. Tuh, Pak, yang suruh ngasih pertanyaan di mana Menteri apa enggak tuh, Pak? Tuh orang itu, Pak. Aku nggak mau nanya gitu. Pak Menteri baik kok, Pak Menteri. Pak Menteri telah memberikan arahan, pertama yang harus diprioritaskan cepat. Artinya apabila ada orang memerlukan bantuan, harus cepat dibantu. Prioritas pertama kecepatan. Kemudian prioritas yang berikutnya adalah ketepatan. Data 1,9 juta yang dikumpulkan dalam waktu segera pasti mengandung error, baik inklusi maupun eksklusi. Inclusion error, artinya yang dimaksud dengan inclusion error itu adalah orang-orang yang ada di dalam daftar penerima manfaat, tetapi sesungguhnya yang bersangkutan itu tidak layak, artinya dia mampu lah. Iya. Itu ada terjadi seperti itu, meskipun tidak banyak. Kemudian ada yang exclusion error. Orang-orang yang seharusnya menerima bantuan, tapi dia malah ada di luar daftar nggak dapat. Nah, itulah salah satu kendala. Caranya, begitu kami menemukan inclusion error, orang yang mampu masuk dalam daftar bayar, daftar penerima bantuan, segera kami keluarkan. Kalau kami menemukan exclusion error, orang yang memerlukan bantuan tetapi ada di luar, segera kami masukkan. Nah, cara kami mengeluarkan masukan adalah berkoordinasi dengan pemberi data, pemerintah daerah, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Bu Bupati, dan Berarti jalin komunikasi terus, Pak, sama Pak Gubernur? bukan jalan. Jadi kami kayaknya tuh selalu apa ya, selalu terhubung. Selalu terhubung Pak Menteri dengan Pak Gubernur, berkali-kali melakukan rapat daring, kemudian Pak Dirjen dengan Pak Sekda, saya dengan Bu Asisten Perencanaan, kemudian dengan para kepala dinas, dengan Pak Wali Kota, Bu Bupati, selalu terhubung meskipun daring. Gitu. Daring aja terhubungnya segitu kuatnya, Pak, apalagi kalau ketemu ya, Pak. Ya. Rumit tuh. Kalau 24 ketemu, jam tapi kurang kalau nih kayaknya, ketemu Pak. langsung juga kita nggak bisa salaman juga. 24 jam kayak kurang nih, Pak. Kalau ngurusin ini. Iya. Kan tadi bilang kurang waktu. Iya, memang betul. Artinya prosesnya panjang, yang diurus banyak, waktunya sempit. Bisa dibayangkan kita harus mendistribusikan bantuan 1,9 juta paket dalam waktu 2 minggu. 2 minggu itu mulai dari persiapan sampai dengan pengantaran. Kebayang nggak, Sobat Sosial? Dan 6 kali, 6 tahap. Wow, pasti aku udah yakin nih, Pak Roni pasti kurang tidur kayaknya. Apalagi hari Senin begini nih, Wah. kelihatan dari wetan. Sabtu Minggu libur, Pak? Sabtu Minggu kami usahakan libur supaya Usahakan. ada istirahat. Tapi diusahakan. kadang-kadang masuk dong. Ada juga panggilan gitu. Tapi seringnya Pak Dirjen memberikan kesempatan kami untuk libur lah. Meskipun beliau sendiri Sabtu Minggu turun. Ya, Anak buahnya ditugaskan. disuruh libur. Pak Roni ini follow Instagramnya Linjamsos nggak? Iya dong. Jelas ya, follow ya. Pasti. Follow. Sobat Sosial juga follow nggak Instagramnya Linjamsos? Karena kalau misalnya Sobat Sosial follow Instagramnya Linjamsos, pasti
sering ngelihat liputan-liputan dari teman-teman Linjamsos Iya. yang datang ke rumah warga yang Iya. mendapatkan bantuan gitu. Bisa dilihat di situ. Itu ada loh Pak yang ngebalikin bantuannya karena katanya Bukan ada, saya cukup udah banyak bahkan. saya udah mampu gitu katanya. Bukan ada, cukup banyak, beberapa kasus gitu kan. Jadi ada orang bantuan itu diterima kemudian disampaikan, Pak tolong sampaikan kepada keluarga yang lebih berhak. Kami berkecukupan, itu satu case-nya. Kemudian yang berikutnya, case yang kedua adalah berbagi. Mereka masih merasa berhak dan merasa layak, tetapi ada tetangga lain yang sama layaknya, akhirnya berbagi. Seperti itu. Iya, yang ini dibagi. kamu dapat yang ini, aku dapat yang ini Ya, gitu Pak. seperti itu. Wow. Jadi selain ada yang mengembalikan, artinya silahkan diberikan kepada tetangga kami, itu yang lebih layak menerima. Ada juga memang yang bersangkutan itu layak menerima, artinya kekurangan. Tetapi dia juga melihat ada tetangganya gitu kan yang belum dapat. Mereka berbagi, misalkan berasnya kan 10 kilo ya, Iya. mereka berbagi. Dibagi 5 dua gitu. kilo, Misalnya 5 kilo. ada sarden, ada kornet, ada susu, berbagilah kayak gitu. Berarti itu kasusnya banyak banget Pak. Banyak, bukan hanya di 1-2 tempat, banyak di semua wilayah bantuan sosial sembako itu banyak. Artinya buktikan bahwa memang kita ya rasa gotong royong kita, kesetiakawanan sosial kita masih ada. Dan itu muncul teruji pada saat kita mengalami masa-masa sulit. Iya. Padahal kalau kita lihat mungkin kita sebenarnya mau ngebantu, tapi kita masih ngerasa kurang gitu. Cara paling mudahnya ya dengan kalau kita mendapatkan bantuan kita bagi aja. Berbagi gitu. seperti itu. Tidak ada yang melarang, gitu kan. Bantuan silahkan diterima. Kalau misalkan ingin membagi pada orang silahkan. Itu hal yang baik kok. Ada nih Pak karyawan-karyawan yang terkena PHK. Ya. Akhirnya diperbantukan untuk packing sembako ini. Jadi mereka ikut ngebantu juga Pak. Padahal mereka juga kondisinya lagi kena PHK gitu kan Pak. Iya, saya menyaksikan langsung itu di gudang-gudang tempat para mitra kami yang melakukan pengadaan. Itu kan pekerjaannya kebanyakan sih barang-barangnya itu sudah siap kemas ya. Artinya misalkan beras itu sudah dikemas. Tapi tetap saja itu harus dimasukkan dalam goodie bag seperti itu. Ya. Ada dalam kantong khusus yang disediakan. Dan itu yang mengerjakannya memang banyak sekali yang pada saat sebelum pandemi COVID masih bekerja, kemudian pada saat pandemi COVID mulai, mereka kehilangan pekerjaan. Dan itu direkrut untuk melakukan pengemasan, penyiapan bantuan sosial sembako ini. Jadi sangat membantu sekali. Dan itu jumlahnya banyak. Kalau sekali, bisa ditakan nggak nih Pak, satu hari itu mendistribusikan berapa ribu gitu misalnya, atau berapa ratus ribu gitu? Gini aja, mudah aja 1.900.000 dibagi 14 hari. Rata-rata minimal itu yang harus kami ini kan. Minimal tuh ya Pak ya? Iya, berarti 1.900.000 dibagi 14 hari, paling tidak setiap hari itu kami harus mendistribusikan sekitar 160.000 paket. Kita ngomong soal Pak Roni nih. Kalau dengar-dengar nih, tadi saya ngobrol nih sama teman-teman di sini. Pak Roni hobi moge katanya. Hobi memelihara foto-foto moge. Ya. Masa sih Pak? Masa nggak pernah Senang-senang. naik moge? Touring Pak, touring. Touring. Masa touring di foto? Touring itu kalau bahasa Sunda tuur kering gitu kan. Lututnya kering. Siapa sih yang nggak seneng gitu kan? Ya mengagumi lah, mencoba-coba. Kalau Bapak personalnya suka moge apa sih Pak? Suka motor apa sih Pak? Saya lebih suka ke adventure kali ya. Kayak gitu. Yang jalan-jalan trail gitu-gitu apa motor-motor trail gitu. Ya, yang kayak gitu. Kayak Pak Menteri nggak mau Pak Menteri lagi. Takut nggak ada Pak Menteri kan Pak? Pak Menteri itu beliau pernah menjabat sebagai Ketua IMI, Ikatan Motor Indonesia selama 10 tahun. Beliau itu mungkin, kalau Kementerian saya pasti orang yang paham tentang motor ya. Pernah menjabat sebagai Ketua IMI selama 10 tahun. Ikatan Beliau Motor itu. Indonesia. Iya. Pak Menteri itu. Kayak Pak Roni mau ikutan deh. Nggak usah jadi ketua Pak, jadi anggota dulu aja. Kalau pakai motor yang bebek gitu bisa kan Pak? Bisa, saya punya Vespa. Nggak harus motor kan? gede kan? Enggak, yang penting touring itu bisa pakai Vespa, bisa pakai motor kecil gitu kan, asik lah. Tapi Bapak sering touring juga? Hobi touring? Enggak sering. Cuma kalau lagi ada waktu aja lah. Paling jauh kemana tuh Pak touring Pak? Ke Lembang palingnya. Kirain udah kayak motor biker yang udah sampai Lombok. Oh, enggak lah, enggak ada waktunya. Saya bicara Lembang karena saya tinggal di Bandung kan. Jadi bukan dari Jakarta ke Lembang gitu kan, dari rumah ke Lembang. Ya jaraknya paling sekitar berapa? 20-30 kilo aja. Nah berarti Bapak kalau keluarga di Bandung, Bapak di Jakarta kayak mahasiswa sekarang, ngekos? Apa? Iya. Ngekos Pak? Iya. Anak kos lah. Masa ngekos sih Pak?
apartemen keles, anak-anak zaman sekarang ya Jakarta yang Enggak, teman-teman tahu apartemen semua, saya kos tidak di apartemen itu kan. Apartemen lah Pak. Ada kolam renang Pak, apartemen Pak bisa berenang. Ada playground juga bisa naik Saya ayunan di kita. sini nih sejak tahun 2013 tinggal di tempat kos yang sama. Jadi sampai sekarang udah 7 tahun di tempat kos yang sama, di kamar yang sama. Udah betah gitu kan. Kerasan Pak. Kerasan. Udah kerasan banget. Kerasan. Gak ada niatan mau ini, gak ada niatan mau pindah ke apartemen Pak. Enggak. Ih Pak, apartemen seru tau Pak. Saya justru kayaknya malah nggak betah ya di apartemen itu. Saya pernah denger cerita di apartemen nyari makan susah. Ya kan, kalau di tempat kos keluar sedikit, melipir sedikit. Kalau cuma nasi goreng segala macam tuh ada banyak. Iya sih kalau di apartemen kalau mau manggil ke toprak dari atas Pak, toprak gitu Nah, Pak jauh. gitu. Terus kalau jemur baju jatuh ke bawah. Rumah dinas disediakan gitu kan. Cuma dari sisi pertimbangan waktu rasanya lebih enak kos di sekitar kantor. Kalau rumah dinas di mana Pak Mama? Disediakan sih oleh Pak Kepala Biro Umum di daerah Bambu Apus. Cuma agak jauh sih ya. Oh, jadi mendingan ngekos. Mending kos gitu kan. Dapat diskon nggak Pak ngekos? Enggak lah, sama dengan penghuni yang lain. Emang berapa Kak? Pak, Kak lagi akrab banget Kak aja. Emang berapa Pak ngekos di sana? Janganlah, jangan disebutin, ntar malu lagi kan. Disangkanya Malu soalnya nanti bisa bayar apartemen ya Pak. Harga kosnya sama kayak apartemen. Bayangin aja Oh, kos di beda. sekitar kantor, mana ada lah. Sekitar, murah lah, murah. Ya oke deh, kita yain aja ya kalau Pak Roni emang ngekos ya. Tapi Ini yang namanya kos, betul-betul kos bisa ditanya ini. Sama teman-teman sekantor di sini. Saya kosnya di mana, kebanyakan udah pada tahu kan kayak gitu. mampir boleh Pak? Boleh. Mampir ya, habis ini Cuma ya, bawa Pak, ya, bekal mampir. sendiri ya. Wah. Atau kita mukbang aja Pak, mukbang kayak anak-anak Boleh, sekarang tuh boleh. Pak. Kita videoin, kita makan-makan bareng gitu. Kami biasa mukbang kan Indomie gitu kan, Iya, pokoknya betul, mie instan aja. Indomie, telur Pak, itu kan udah Indonesia banget. Sama teh manis deh. Adem banget. Pak, sama tugas di Kemensos, udah pernah kemana aja sih Pak? Saya pernah bertugas lama di, sebetulnya pada saat saya selesai sekolah, kebetulan sekolah di kedinasan di STKS, itu langsung ditugaskan di Kalimantan Selatan. Dari tahun 92 sampai tahun 2013. Lama dong Pak. 21 tahun saya di Kalimantan Selatan. Berarti Kalimantan Selatan udah mendarah daging sini Pak, daripada Udah, Bandung. saya udah mirip orang Banjar gitu kan. Tuh kan, jadi selama masa penugasan, istri saya orang Kalimantan Selatan, orang Banjarmasin. 2 orang, anak saya perempuan, dua-duanya lahir di Banjarmasin. Malah lebih Banjarmasin ya Pak, udah Lebih bukan, Banjarmasin. udah bukan waktu Bandung itu. lagi. Menemukan Kemudian cinta tahun di 2013 pindah ke Jakarta. Baru kerja dulu di Banjarmasin. Iya. Kuliah di mana Pak dulu Pak? Dulu di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, itu perguruan tinggi kedinasan Kementerian Sosial. Oh, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Sosial. Di Dago dulu alamatnya. Ya sekarang pun masih di Dago. Sering main dong Pak di Dago. Sering ya, namanya kita pernah sekolah di situ 4 tahun. kan. Kafe-kafe di situ Pak. Dulu nggak ada kafe. Oh ya nggak ada kafe ya, apa tuh? Warung ya Pak, warung. 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 Kalau mungkin ada teman-teman sobat sosial yang berasal dari STKF pasti tahu yang namanya Warung Pak Anda. Pak Anda. Warung Pak Anda, jadi itu warung andalan kami pada saat kami tidak punya uang. Boleh ngembauan. Boleh. Menu favoritnya apa Pak di Pak Anda ini? Bang Ya, Anda. Dulu menu favorit apa? Kalau menu favorit, semua yang dihidangkan di Pak Anda itu favorit. Semuanya favorit. Tapi ada lagi yang namanya, kalau di STKS ini agak ini juga ya, ada namanya bubur Mang Ade. Bubur Mang Ade. Dan sampai sekarang masih ada. Wah. Terus kalau saya main ke STKS, beli bubur, misalkan harganya 10.000 lah. Saya bayar 50.000. Itu mengkompensasi jangan-jangan dulu ada yang belum kebayar gitu. Mumpungnya jalan masih ada, jadi sekalian aja. Kok dibayar 50.000? Udahlah, gitu ya Pak ya? Dikasih aja udah 50.000 nggak usah dikembaliin. Siapa tahu dulu ada yang belum kebayar gitu. Kalau yang Pak Anda masih ada Pak? Pak Anda rasanya udah nggak ada beliau. Dia tuh apa sih Pak, kayak warteg gitu atau gimana? Dulu ada konsep warung yang ambil dulu baru bayar. Oh. Gitu kan, itu biasanya warung itu di jenis layanan kayak gitu dipopulerkan oleh, ada warung Gratia namanya, kemudian diduplikasi oleh beberapa warung yang lain. Jadi kita nih boleh jadi ngambil sendiri, jadi prasmanan. Kalau sekarang sih udah nggak aneh lagi gitu kan. Jadi disajikan, kita prasmanan ngambil sendiri, nasinya mau ambil berapa, kemudian Bebas di ujung Pak, meja. mau banyak gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa gitu kan. Nanti pada di ujung meja ada kasir, oleh kasir Dihitung? dihitung. Pernah ngumpetin itu nggak Pak, rendang? Nah, itu dia. Nih biasanya nih, mungkin sobat sosial juga yang masih kuliah mungkin Pak ada juga yang kayak gitu. Karena
Biasanya dia kan udah tau prasmanan nih. Bukan ngumpetin sih, apa ya? Ketutup gitu. Kalau ketutup berarti nggak sengaja. Enggak gini kan, kita ambil daging gitu, ketutup sama kangkung gitu. Itu maksudnya. Tutup nggak digobrek-gobrek apa ya? Biasanya kalau yang sekarang ini udah ahli nih Pak. Oh, gitu. Jadi Ya? kalau di warteg-warteg gitu atau di prasmanan, biasanya kalau kita ngumpetin nih Pak, digurek-gurek gini nih Pak nih, dilatih gini. Oh, ngumpetin rendang nih gitu. Pak Anda baik hati loh. Beliau cukup dengan dilihat aja gitu kan, kayak gitu. Kisah cinta nih Pak, kalau kita ngomongin kisah cinta. Kan tadi jodoh istri ketemu di Banjarmasin. Tapi waktu di Bandung punya romansa-romansa cinta juga nggak Pak? Wah, janganlah nanti jadi berbahaya malah. Nggak boleh dibahas. Saya amatir, isi saya nonton. Gitu. Kan masa lalu Bu, nggak apa-apa. Pasti punya banyak kisah juga dong Pak di Bandung. Ya namanya lahir besar di Bandung, lahir tumbuh gitu kan di Bandung pasti banyak ini. Otomatis tempat apa ya? Tempat main, kemudian sekolah gitu kan. Jadi sekolah SD di Bandung itu dari rumah paling 50 meter. Jalan kaki. Kemudian agak jauh, ya jalan kaki. Kemudian ke SMP sekitar 2 kilo jalan kaki. Setelah agak gedean dikit, kelas 2, hampir kelas 3 dibeliin sepeda gitu kan. SMA lebih jauh kayak gitu. Situasinya beda banget tuh sekarang. Dulu Bandung masih, kalau kita pagi-pagi itu bernapas masih ngeluarin uap kan kayak gitu. Ada seperti itu Pak? Iya. Kayak di Korea ya? Kalau sekarang udah nggak ada lagi. Iya udah. Udah nggak dingin sekarang di Bandung itu. Tapi dulu dingin banget Pak? Dingin banget seperti itu. Sering kok kuliah nggak mandi. Ini biasa, mungkin sobat sosial yang juga kuliahnya di tempat-tempat yang dingin gitu. Aku dulu kuliah di Jogja Pak. Jogja aja aku nggak mandi. Apalagi Jogja kan panas. pagi dingin Pak, kalau pagi. Bayangkan Jogja aja daerah pantai dingin. Bandung ketinggiannya 700 meter di atas permukaan laut lebih dingin lagi dong. Makanya kalau kejadian berangkat nggak mandi itu ya. Taktik Pak, taktik biar gak kelihatan nggak mandi. Dulu nggak ada ini ya, gimana nggak ada skincare sih. Jadi kalau nggak mandi emang kusut banget gitu kan kayak gitu. Kalau saya biasanya ngakalinnya rambutnya diikat, jadi nggak kelihatan. Oh, Terus, topi kalau gitu. Oh, topi. Itu, pakai topi. Seberapa sering tuh Pak nggak mandi ke kampus? Ya, seminggu 5 hari ya. Nggak, artinya gini, seminggu 5 hari itu Waktunya aja ketemu. Senin sampai Jumat gitu kan. Kuliah. Bukan 5 harinya terus-terusan nggak mandi. Gitu. Ada aja kejadian nggak mandinya gitu maksudnya kan gitu. Kalau kita sering lah Pak ngisengin dosen Pak, pasti aku sering ngisengin dosen gitu kalau lagi rese lah pokoknya dosennya aku isengin gitu. Kalau Bapak pernah ngisengin dosen juga nggak? Kalau dosen bukan saya nggak berani ngomong ya karena beliau-beliau masih ada. Tapi kalau SMA itu kan, nah udah mulai berani. Kalau dosen-dosen saya masih ada sekarang itu beliau masih aktif. Jadi anggap nggak pernah ngisengin dosen, anggap ya. Anggapnya. So, tolong ya sobat sosial ya di garis bawahi. Tolong anggap. Anggap itu nggak pernah ngisengin dosen. Karena beliau-beliau dosen saya itu masih ada gitu kan. Sehingga kalau udah nggak ada, berarti boleh diomongin. Nah, SMA nih gitu kan. Kalau SMA pernah juga sih ngisengin dosen seperti itu gitu kan. Saya SMA tuh IPA dan pelajaran favorit itu kimia. Wah, saya aja benci kimia. Keren kan? Keren lah. Saya senang favorit. Ngapalin HCl gitu-gitu tuh Pak. Iya. Saya senang favorit karena gurunya namanya Bu Ai. Bu Ai nih. Bu Ai. Bu Ai. Beliau baru selesai dari IKIP, sekarang UPI gitu kan, jadi masih fresh banget. Nah, kemudian tapi ada yang iseng satu. Jadi pada saat di laboratorium ada NaCl6 kan, gitu kan. Itu kalau direaksikan dengan air bisa meledak dan itu kebetulan kami iseng membawa satu bongkah natrium itu kan, natrium sulfat itu kemudian dimasukin dalam asbak, asbaknya direndam air. Kemudian ditutup oleh ember gitu kan. Ternyata itu meledak kan Pak? Meledak asli itu. Dan kebetulan SMA saya itu ada di komplek militer. Ya Pak gimana dong? Langsung dong Pak langsung. Iya langsung gitu. pada datang kayak gitu. Dan meledaknya sih nggak heboh, cuma asapnya itu kan. Asapnya tebal banget sehingga kelas kami itu gelap karena natrium sulfat itu yang dibakar. Diskors dong Pak. Ya, Diskors. saat itu diskors itu jadi berkah lah malah gitu kan. Loh kenapa Pak? Seneng lah. Karena libur Pak. Dari rumah berangkat gitu kan, tapi nggak masuk. Izinnya, Bu, Mah pergi dulu sekolah. Warnet Pak. Dulu warnet nggak Pak? Kalau bolos kemana Pak? Nggak ada warnet mana, telepon Pak, aja nggak ada kok. Kalau bolos kemana dong? Bolos tetap nangkring di sekolah. Ya, ketahuan guru tuh Pak kalau nongkrong di Enggak, sekolah sekolah saya itu kan SMA berhadapan dengan sekolah swasta. Dan sekolah swasta ini biasalah gitu kan. Makhluknya tuh manis-manis gitu kan. Tempat tongkrongan kami di situ.
Asik lah. Jadi kalau kuliah anggap tidak pernah ada ngejailin dosen. Tapi kalau pas sekolah pernah gitu. Gitu. Tolong diingat ya sobat sosial ya, jangan nanti Pak dosen nonton lagi, Pak. Salah satu dosen saya tuh dirjen sekarang. Pak Hari Hikmat. Jadi, Dosen statistik beliau kan. Aduh. jadi daripada ya Pak ya, Iya. mendingan yang bahas yang SMA aja. Tuh. Seru banget ya sobat sosial yang ngobrolnya ya. Ternyata di balik ruwetnya mikirin pendistribusian ini, Iya. masih tetap ada seru-serunya kok. Oh banyak lah. Kita berniat baik, melakukan hal yang kita percaya baik, banyak hal menyenangkannya gitu. Makanya tadi saya bilang 1001, 1000-nya suka, satunya duka. Dukanya apa? Duka pada saat ada orang yang seharusnya dapat, nggak dapet. Itu aja. Nggak pernah ada duka karena capek, karena nggak ada. Itu udah biasa lah ya Pak, capek. Biasa banget. Kami udah tahu apa yang harus dikerjakan ini. Mungkin sobat sosial malah lebih kepo kepada kehidupan pribadinya Pak Jangan. Roni nih. Karena dari tadi nih ngebahas cinta, ngebahas soal kehidupan di Bandung. Seru banget, Pak. Ya udah deh kalau kayak gitu nih sobat sosial juga mungkin udah ke bawah serunya, tapi sayang banget nih sobat sosial kita harus berpisah. Sayang banget ya. Pasti penasaran sama kehidupannya Pak Roni ya. Apa mau ngundang Pak Roni lagi? Berikutnya gimana nih sobat sosial? Kolom komentar ya, di kolom komentar ya. Boleh nanti pesannya Iya. tadi 30 menit jadi 1 jam. Nanti pesan 1 jam jadi 2 jam. Wah jelas Pak. Kita bikin live Pak. Jadi langsung ada komentar. Mungkin Bapak dosen ada yang langsung komen di Nah situ itu Pak. yang khawatirkan gitu. Jadi saya menganggap bahwa pada saat kuliah saya tidak pernah melakukan kejailan apa-apa gitu. Salah satu dosen saya dirjen saya. Itu terus diulang-ulang loh sobat sosial loh. Takut ya Pak ya. Iya lah gitu. Nah, semangat buat Pak Roni untuk menyalurkan Terima kasih. yang periode kedua. Sehat-sehat selalu Pak. Semoga penyalurannya Amin. sukses dan Amin. penyalurannya lancar-lancar aja. Amin. Tapi sebelum kita berpamit nih ya sobat sosial, seperti biasa, kalau misalnya aku udah ngerasa klop sama narasumber aku ngasih sesuatu yang klop juga sama aku. Apa tuh? Nih. Jeng jeng. Hey. Kaos. Oke sih. Karena tadi kita ngobrolnya udah seru banget dan masalah percintaannya mirip-mirip sama aku nih kayaknya nih. Gitu ya. Jadi aku kasih baju yang sama yang kayak aku pakai, Ya, gimana sip, Pak? Sip. Lihat sablonannya Pak, lihat. Oke nggak Pak? Ini ya. Oke ya. Beranda, jangan Beranda. ditambahi L ya. Itu Pak. Cukup Itu beranda aja. beranda aja. Obrolan seputar PKH dan bencana Pak. Podcastnya Linjamsos bisa didengarkan juga di YouTube. Jangan lupa di subscribe. Ya. Follow Instagramnya Linjamsos juga biar nggak ketinggalan info-info menarik gitu ya Pak ya. Terima kasih banget udah datang Terima Pak. kasih Mbak, sama-sama terima kasih. Makasih Saya dapat banget ya. cenderamata nih. Dipakai ya Pak? Iyalah mau disampaikan. Buat ke Bandung. Buat touring dipakai. Buat touring nanti. Touring Yaudah. ke Lembang. Sobat sosial, kita ketemu lagi di beranda episode berikutnya ya. Dadah! Dadah, makasih ya.